Pagi itu, udara di kebun samping rumah Arfan terasa lembab dan berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin terganggu. Kabut tipis masih menggantung di antara batang pohon, dan embun menempel di daun pisang yang mengilap. Dari kehauan, terdengar suara kapak menghantam batang kayu tua. Tak keras, berirama, tapi entah mengapa terdengar seperti sesuatu yang mengadu. Beberapa orang bekerja menebang pohon. Di antara pohon-pohon yang ditebang, berdirilah satu pohon waru besar. Batangnya lebar, akarnya menembus tanah, seperti yari-yari tangan yang mencengkeram bumi. Itulah pohon yang paling tua di kebun itu. Orang-orang di kampung menyebutnya waru jantan. Konon, di bawahnya dulu sering ditemukan sesajen kecil, bunga melati, kemenyan, bahkan telur ayam kampung. Namun, Uwo Arfan, pemilik kebun itu, tak peduli. Arfan, yang baru pulang dari kota malam sebelumnya, berdiri di serambi rumah, menatap ke arah kebun. Saat mata kapak pertama kali menghantam batang pohon waru itu, seekor burung gagak tiba-tiba melintas rendah, bersuara serak panjang, kraa, lalu menghilang di balik pepohonan. Arfan spontan menatap langit. Entah kenapa, suasana pagi itu terasa ganjil, terlalu sunyi untuk sebuah pagi. Beberapa pekerja berhenti sejenak, mengelap keringat. Salah satunya, seorang lelaki tua yang membantu Uwo Arfan, sempat bergumam pelan, "Pak, apa nggak sebaiknya kita minta izin dulu?" Uwo Arfan menatapnya heran. "Izin sama siapa?" "Ya, siapa tahu ada yang nunggu, Pak. Pohon waru, apalagi sebesar ini, biasanya nggak sendirian." Uwo Arfan hanya tertawa kecil. "Sudahlah, nanti sore kita tanam baru. Gak usah percaya omong kosong." Beberapa pukulan kapak kemudian, batang pohon itu mulai retak. Suara retakannya aneh. Bukan sekadar bunyi kayu patah, tapi seperti rintihan panjang yang berat dan dalam. Lalu, dengan satu ayunan terakhir, pohon itu tumbang. Tanah bergetar pelan, daun-daun berjatuhan, dan debu berhamburan memenuhi udara. Sesaat, semua orang diam, hening. Bahkan angin seolah berhenti berembus. Salah satu pekerja tiba-tiba merinding. "Pak, tadi saya kayak dengar suara orang nangis," ujarnya dengan wajah pucat. Yang lain hanya diam. Uwo Arfan menepuk bahunya dan tertawa. Tapi tawanya terdengar kering. "Mungkin cuma perasaanmu." Namun di dalam dadanya sendiri, Uwo merasa ada yang menatap dari balik bayangan. Sore itu, batang pohon waru dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kayunya akan dijual, sebagian akan dijadikan pagar. Namun anehnya, beberapa pekerja menolak membawa potongan batang itu. Yang mengangkat selalu mendengar seperti bisikan dari arah tunggul, "Jangan sentuh tempatku." Menjelang maghrib, kabut turun lagi. Tunggul besar sisa pohon itu kini berdiri diam, menghadap langsung ke rumah Arfan. Akar-akar tuanya menonjol keluar, seperti urat di tangan yang menggenggam. Arfan yang sedang duduk di ruang tamu, sempat melirik keluar jendela. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kebun itu. Udara tiba-tiba lebih dingin, dan dari arah tunggul, terlihat sekilas bayangan panjang yang bergerak, lalu menghilang begitu saja. Malam itu, angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti aroma dupa yang terbakar pelan. Padahal, tak ada siapapun menyalakannya. Keesokan harinya, rumah itu terasa lebih hidup. Tuti, adik Arfan, datang bersama suaminya dari rumah mereka yang tak begitu jauh. Perutnya besar, usia kandungan 8 bulan, tapi wajahnya tetap cerah. Ia tampak senang mendengar kabar kakaknya pulang dari kota. Ibu mereka juga terlihat bahagia. Rumah yang biasanya sunyi, kini ramai oleh suara tawa dan aroma masakan. Namun di sela-sela kehangatan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Seekor kucing hitam milik keluarga mereka, biasanya manja dan sering tidur di teras, hari itu tak mau masuk ke dalam rumah. Kucing itu hanya duduk di depan pintu dapur, menatap ke arah kamar mandi di belakang. Bulunya menegang,
Matanya tak berkedip. Arfan memperhatikan dari jauh. Aneh, gumamnya. Tapi ia mencoba mengabaikan. Menjelang sore, Tuti memutuskan untuk mandi. Udara terasa panas dan lembab, dan tubuhnya lelah. Ia mengambil handuk, berjalan perlahan menuju kamar mandi. Kamar mandi itu terletak di bagian belakang rumah. Berdinding semen kasar dan berpintu seng tua berkarat. Letaknya tepat di sisi kebun. Tak jauh dari tunggul pohon waru yang baru ditebang kemarin. Saat membuka pintu, bau lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Tuti sempat mengernyit. Air sumur di bak terlihat agak keruh, seperti ada bayangan hitam mengambang di dasar air. Ia mengaduknya dengan gayung, tapi tak ada apapun di sana. Mungkin karena tanah di luar masih basah akibat hujan malam tadi. Pikirnya, ia mulai menyiram tubuhnya. Airnya dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin itu terasa seperti menyusup ke dalam tulang, menembus kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, Tuti mencoba tenang. Ia menutup mata, mengusap wajahnya perlahan. Beberapa menit kemudian, ia merasa ada yang aneh. Seolah ada tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya dari bawah air. Pelan, tapi nyata. Tuti terlonjak kecil, menatap ke bawah. Air di lantai bergelombang, tapi tak ada siapapun. Ia menarik napas cepat. Mungkin cuma airnya, bisiknya pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun tiba-tiba rasa nyeri menusuk di perutnya. Sakit, tajam, seperti ada sesuatu yang mencengkeram dari dalam. Tuti terhuyung, memegang perutnya, dan kepalanya mulai berputar. Ia berusaha bersuara, tapi yang keluar hanya bisikan serak. Ibunya yang sedang menyiapkan air minum di dapur mendengar samar panggilan itu. Ia menoleh, merasa tak enak. "Ti, kamu kenapa?" serunya sambil berjalan cepat ke arah kamar mandi. Untungnya, pintu kamar mandi tak dikunci, hanya ditutup. Begitu dibuka, ibu itu menjerit pelan. Tuti tergeletak di lantai. Tubuhnya menggigil hebat. Air masih mengalir dari keran, membasahi seluruh lantai. Dan ada sesuatu yang aneh. Air itu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti bercampur bayangan. Wajah Tuti pucat pasi, bibirnya membiru. Ibunya bergegas membungkus tubuh putrinya dengan handuk, memeluknya erat. "Tuti, kamu kenapa, Nah?" Tuti berusaha bicara, suaranya bergetar, hampir seperti berbisik. "Mak, tadi airnya dingin banget. Ada yang pegang kakiku." Ibunya terdiam. Ia hanya memeluk Tuti lebih erat, lalu berteriak memanggil Arfan. Arfan datang tergesa. Melihat adiknya yang pucat dan lemah, ia langsung membantu membawa Tuti ke kamar. Tak lama suami Tuti datang, dan mereka pun membawanya ke dokter. Dokter mengatakan tekanan darahnya naik karena kelelahan. Tak ada yang serius. Namun Arfan tahu sesuatu tidak beres. Tuti terus gemetar, matanya kosong, dan setiap kali menutup mata, ia seperti menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Malamnya, Tuti mulai bicara dalam tidurnya. Ibunya mendengar pelan dari kamar sebelah. Kalimat yang diucapkan berulang-ulang dengan suara datar dan lirih. Dia marah. Kenapa ditebang? Tempatnya gelap, dingin. Ibunya hanya bisa menutup mulut, menahan tangis. Ia tahu semua ini pasti ada hubungannya dengan kebun di samping rumah itu. Dan sejak malam itu, pintu kamar mandi di belakang rumah tidak pernah berhenti bergetar. Setiap kali menjelang tengah malam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat siapapun di dalam rumah sulit tidur. Malam itu, rumah keluarga Arfan kembali sunyi. Tuti dan suaminya sudah pulang lebih awal ke rumah mereka. Ibunya tidur di kamar depan. Tinggallah Arfan seorang diri di ruang tengah, menonton televisi yang suaranya pelan, lebih sebagai teman daripada hiburan. Di luar, angin berembus lemah. Hujan rintik mulai turun, mengetuk atap seng dengan ritme pelan. Tik tik tik, suara jangkrik tenggelam di antara hujan. Udara lembab dan aroma tanah basah merayap masuk lewat celah jendela. Arfan merebahkan diri di lantai beralas tikar. Rasa lelah
setelah seharian bekerja di kebun, membuat matanya berat. Tapi, tepat ketika kelopak matanya mulai tertutup, suara kecil terdengar dari arah dapur. Kerincing, seperti sendok jatuh. Arfan membuka mata, menoleh ke arah suara. Ia menunggu beberapa detik, namun tak ada yang terjadi lagi. Ia menarik napas, mengira itu mungkin tikus. Tapi tak lama kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Drap, drap, gelatak. Seolah ada yang berjalan pelan di lantai dapur, memindahkan barang satu persatu. Arfan duduk tegak. Ia menajamkan telinga. Suara itu berhenti setiap kali ia memperhatikan, lalu muncul lagi ketika ia mencoba mengabaikannya. Hatinya mulai tak tenang. Ia meraih senter kecil di atas meja dan berjalan pelan ke arah dapur. Lorong menuju dapur gelap. Lampu di sana memang jarang dinyalakan, dan sinar dari ruang tengah tak cukup menembus sampai ke ujung. Semakin ia mendekat, semakin jelas suara yang terdengar. Klak, seperti seseorang sedang menyentuh pintu seng dengan jari-jari basah. Arfan berhenti. Suara itu datang dari arah kamar mandi. Ia berdiri beberapa langkah dari pintu yang terbuat dari seng tua itu. Pintu itu tampak sedikit terbuka, menampakkan kegelapan di baliknya. Udara di sekitarnya lebih dingin daripada di ruang lain. Dingin yang menempel di kulit seperti kabut halus. Tiba-tiba, pintu itu bergerak, pelan, seperti ada yang menekan dari dalam. Gek, hek, hek. Pintu itu bergetar. Makin cepat, makin keras. Arfan menelan ludah. Suara napasnya sendiri terdengar keras di telinga. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran menahannya. Dengan suara bergetar ia berseru, "Siapa di sana?" Hening, tak ada jawaban. Ia melangkah setapak lebih dekat. Bau anyir tiba-tiba tercium, seperti bau logam basah yang lama tak tersentuh. Dan lalu, pintu itu bergetar keras, seperti dihantam dari dalam. Dari balik pintu terdengar suara lirih, sangat dekat, nyaris di telinganya sendiri. "Kembalikan tempatku." Arfan tersentak mundur, lalu berlari sekuat tenaga keluar rumah, menembus hujan tanpa menoleh ke belakang. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi ia terus berlari sampai mencapai rumah sahabatnya, Rohman, di ujung gang. Rohman yang baru saja akan tidur terkejut melihat Arfan datang basah kuyup. Arfan gemetar, wajahnya pucat. Dengan terbata, ia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Rohman mendengarkan tanpa menyela. Ketika Arfan selesai, ia hanya menghela napas panjang. Lalu ia berkata pelan, "Kalau begitu, sebaiknya kau datang besok pagi ke tempat orang pintar. Aku tahu satu orang di kampung sebelah. Katanya dia bisa bicara dengan hal-hal yang tak tampak." Arfan menatapnya, masih terengah. Ia mengangguk lemah. Pagi itu, udara terasa berat dan aneh. Langit berwarna abu-abu, seperti diselimuti kabut yang belum mau pergi. Arfan bangun dengan tubuh lemas. Malam sebelumnya, hampir tak bisa ia lewati. Ia terus terbayang suara dari balik pintu seng yang bergetar, dan bisikan yang memanggil dari kegelapan. Rohman menemaninya sarapan sederhana, hanya nasi dan teh panas. Namun, tangan Arfan gemetar ketika memegang sendok. Matanya sayu, kulitnya dingin. Rohman akhirnya menepuk bahunya dan berkata, "Ayo, kita berangkat. Sebelum siang, kita harus sampai ke rumah orang pintar itu." Mereka menyalakan motor dan melaju ke arah selatan, ke desa yang agak terpencil, sekitar 20 menit dari sana. Sepanjang jalan, Arfan diam saja. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Tentang suara di kamar mandi, tentang pohon waru yang ditebang, tentang Tuti yang mendadak sakit tanpa sebab. Jalanan mulai sempit, melewati sawah dan kebun bambu yang tinggi. Di tengah kebun itu, mereka tiba di sebuah rumah kecil berdinding kayu. Asap putih keluar dari celah atap. Aroma dupa samar tercium dari jauh. Di depan rumah itu, berdiri seorang lelaki tua. Rambutnya putih panjang, wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seolah bisa menembus isi hati. Ia seakan sudah tahu kedatangan mereka. "Kalian datang karena rumah kalian tidak tenang," katanya pelan. Sebelum Arfan sempat bicara,
Arfan dan Rohman saling berpandangan. Arfan menelan ludah, lalu menceritakan semuanya. Penebangan pohon waru, kejadian Tuti di kamar mandi, suara di malam hari, dan pintu seng yang bergetar sendiri. Orang tua itu mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia memejamkan mata, lalu mengusap permukaan meja kayu dengan jarinya, seperti menelusuri sesuatu yang tak terlihat. Setelah lama diam, akhirnya ia berkata, "Kalian telah mengusik sesuatu yang sudah lama tinggal di sana." Pohon waru itu bukan sekadar pohon. Ia sudah menjadi rumah bagi yang tak kasat mata. Saat pohon itu ditebang, tempat tinggalnya hilang, dan karena akar pohon itu bersambung ke tanah di bawah rumah kalian, ia berpindah ke tempat yang paling dekat, kamar mandi. Arfan menggigit bibirnya. Jadi semua ini karena penunggu pohon itu? Orang tua itu mengangguk perlahan. Bukan hanya penunggu, dia penjaga. Dan kau, Arfan, ikut merasakan amarahnya, karena kau tinggal paling dekat dengan akar yang dulu ia jaga. Arfan terdiam lama. Aroma dupa semakin kuat. Orang tua itu kemudian berdiri, mengambil botol kaca kecil berisi air bening dan sebungkus kecil kemenyan. Ia menyerahkannya pada Arfan. "Bakar ini di dekat tunggul sisa pohon waru, tepat saat matahari hampir tenggelam. Jangan lebih cepat, jangan lebih lambat. Air ini kau berikan pada adikmu yang sedang hamil. Ia paling peka, dan karena itu paling mudah disentuh oleh mereka." Rohman bertanya hati-hati, "Lalu, apakah makhluk itu akan pergi?" Lelaki tua itu hanya menatap ke arah Arfan dengan pandangan yang dalam. "Jika dia menerima doamu, dia akan pergi. Tapi kalau tidak, mungkin dia akan menuntut yang lain." Arfan menunduk. Jantungnya berdebar. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan. Yang ia tahu, ia ingin rumahnya kembali seperti dulu. Tenang, tanpa suara, tanpa bayangan. Mereka pamit. Di luar, angin bertiup pelan, membawa aroma melati dari halaman rumah orang tua itu. Aroma yang sama dengan yang dulu sering tercium di kebun sebelah rumah Arfan, tepat di bawah pohon waru yang sudah tumbang. Sepanjang perjalanan pulang, Rohman tak banyak bicara. Arfan pun diam, menatap botol kecil di tangannya. Air itu tampak biasa saja, tapi setiap kali ia melihatnya lama-lama, gelembung-gelembung kecil muncul di dalamnya tanpa sebab. Matahari mulai miring ke barat. Saat itu, Arfan sudah tahu, sore nanti sesuatu akan kembali menunggu di kebun belakang rumah. Sore itu, langit berwarna merah darah. Awan-awan bergulung pelan, seolah menahan sesuatu yang berat di atas desa itu. Burung-burung tak terdengar. Angin berhenti berhembus. Segalanya terasa diam. Tapi bukan diam yang menenangkan, melainkan diam yang mencekam. Arfan berdiri di tepi kebun samping rumahnya. Tempat pohon waru besar itu dulu berdiri tegak. Kini yang tersisa hanyalah tunggul hitam sebesar pelukan orang dewasa. Permukaannya retak dan masih basah, seperti baru ditebang. Aroma getahnya tajam, bercampur dengan bau tanah lembab dari celah-celah akar yang tersisa, seolah keluar hawa dingin yang menusuk tulang. Ibunya berdiri di ambang pintu, menggenggam sebotol air bening pemberian orang pintar. Menjelang maghrib, Arfan menyiapkan kemenyan di atas wadah tanah liat. Tangan gemetarnya nyaris menjatuhkan korek api. Begitu nyala pertama muncul, asap putih mulai naik, berpilin, menari-nari di udara, lalu terbawa angin ke arah rumah. Aroma kemenyan itu cepat menyebar. Tapi anehnya, tidak terasa seperti wangi biasa. Ada aroma lain yang muncul bersamanya, bau daun kering terbakar, dan bau sesuatu yang busuk, samar, seperti bangkai binatang yang terendam air lama. Arfan menelan ludah. Ia duduk bersila di depan tunggul pohon itu dan mulai berdoa, seperti yang diajarkan orang pintar. Kata-katanya pelan, tapi setiap kali ia mengucap nama Tuhan, asap kemenyan berputar semakin cepat, seperti sedang marah. Dari dalam rumah, Tuti mulai menangis. Ibunya memegang perut Tuti yang tiba-tiba menheras. "Mak, perutku sakit." "Aduh, Mak," suara Tuti serak.
dan penuh penderitaan. Ibunya panik, hendak memanggil Arfan, tapi tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Hanya cahaya kemenyan dari luar yang membuat bayangan-bayangan di dinding rumah menari pelan, berubah bentuk seperti manusia yang bergerak dalam kabut. Arfan membuka mata. Di hadapannya asap kemenyan kini tidak putih lagi, melainkan kelabu kehitaman. Ia mencium bau logam tajam, seperti darah. Dan dari tunggul waru itu, terdengar suara, "Kalian sudah mengambil rumahku." Suara itu lirih, tapi bergema di telinga Arfan. Bukan suara manusia. Terlalu berat, terlalu dalam, seperti berasal dari tanah. Arfan memaksa diri untuk tidak lari. Ia menatap tunggul itu dengan tubuh kaku. "Kami tidak tahu. Kami tidak bermaksud mengusik," katanya terbata-bata. Tanah di sekitar tunggul bergetar pelan. Dedaunan yang berserakan mulai bergerak, padahal angin tidak berembus. Kemudian, perlahan-lahan, dari celah tanah, di antara akar, muncul sesuatu. Tangan, pucat, penuh lumpur, jari-jarinya panjang, dan setiap kali bergerak, terdengar suara krek-krek, seperti tulang retak. Tangan itu merayap keluar, diikuti bahu dan kepala. Tapi kepala itu tanpa wajah, kulitnya tipis seperti kertas, matanya hanya 2 cekungan gelap yang meneteskan cairan hitam. Makhluk itu mendongak, menatap Arfan dengan tatapan yang tak memiliki bola mata. Arfan mundur, lututnya gemetar. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku tidak ingin pergi. Aku sudah di sini sejak tanah ini dibuka. Sejak darah pertama jatuh di bawah pohon waru." Arfan tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya terus membaca doa. Suaranya tercekat. Asap kemenyan kini menebal, membungkus makhluk itu hingga perlahan bentuknya mengabur. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan ibunya. "Arfan, cepat ke dalam. Tuti berdarah." Arfan menoleh, lalu berlari. Begitu ia masuk ke rumah, darah memang terlihat di lantai, menetes dari kaki Tuti. Wajah Tuti putih seperti kain, tapi matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Makhluk itu, dia berdiri di pojok kamar mandi, katanya pelan, hampir berbisik. Arfan menoleh. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi decitan yang sangat lirih, tapi tajam. Dari dalam, terlihat bayangan hitam, memanjang di lantai, bergerak ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Arfan mengambil botol air doa dan menuangkannya ke lantai, sambil meneriakkan doa keras-keras. Air itu mengenai bayangan hitam tersebut, dan seketika terdengar suara jeritan panjang, panas, tinggi, dan memilukan. Suara itu menggetarkan seluruh rumah, membuat kaca jendela bergetar, dan ayam-ayam di belakang rumah berkokok serentak meski sudah malam. Lalu semuanya sunyi. Hanya suara napas tersengal Arfan dan tangis ibunya yang terdengar. Tuti pingsan, tapi denyut nadinya masih ada. Arfan menatap kamar mandi itu lama, memastikan tak ada lagi bayangan. Namun di lantai, di dekat pintu, tersisa bekas tapak kaki berlumpur, satu saja, mengarah keluar rumah. Dan dari kejauhan, entah dari mana, terdengar sayup-sayup suara, seperti seseorang tertawa lirih. Malam itu, setelah jeritan panjang itu lenyap, rumah keluarga Arfan tenggelam dalam keheningan yang menakutkan. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran angin, hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar lambat, berat, dan tak beraturan. Tik-tok, tik-tok, seperti jantung yang kelelahan. Ibunya menidurkan Tuti di kamar, sementara Arfan membersihkan sisa darah di lantai dengan tangan gemetar. Air doa yang tersisa ia percikan ke setiap sudut rumah, termasuk kamar mandi. Setiap tetes air itu mengeluarkan suara ses kecil, seperti menimpa bara api, dan meninggalkan aroma yang aneh, campuran wangi bunga melati, dan bau tanah basah. "Sudah cukup, nak," kata ibunya dengan suara serak. "Kita tunggu saja sampai pagi. Mungkin semuanya sudah berakhir."
Arfan hanya mengangguk, tapi matanya tak pernah lepas dari arah kamar mandi. Pintu seng itu kini tertutup rapat, tapi entah kenapa ia masih bisa mendengar sesuatu dari dalamnya. Suara seperti air menetes, pelan, berirama. Tik, tik, tik. Dan di sela-sela suara itu, terdengar bisikan samar. Belum selesai. Arfan menutup kedua telinganya dan mundur ke ruang tengah. Ia duduk di lantai. Punggungnya bersandar di dinding. Kemenyan di luar sudah padam, tapi hawa panas dan bau asap masih terasa di udara. Matanya berat, tubuhnya kaku, tapi kelelahan menariknya ke dalam tidur yang aneh. Tidur yang lebih seperti pingsan daripada istirahat. Mimpi itu datang. Dalam mimpi, Arfan berdiri di halaman rumahnya sendiri. Tapi semuanya tampak berbeda. Rumah itu tidak lagi berwarna putih, melainkan hitam keabu-abuan, seperti terbakar. Pohon waru yang dulu tumbang, kini berdiri tegak kembali. Lebih tinggi, lebih besar, dan lebih kelam dari sebelumnya. Daun-daunnya menggantung berat, dan di antara batangnya, sesuatu berayun pelan, seperti kain putih yang tersangkut angin. Arfan melangkah maju, langkahnya berat, seolah tanah menahan kakinya. Ketika ia semakin dekat, ia sadar bahwa yang tergantung di pohon itu bukan kain. Itu adalah sesuatu dengan bentuk manusia, tubuh kurus, rambut panjang, dan tangan terjulur lemas. Kulitnya pucat seperti kapur, dan di dadanya tampak bekas lubang besar yang menghitam. Arfan ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba tubuh itu bergerak, mengangkat kepala perlahan. Wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa bibir, hanya lubang-lubang hitam gelap yang meneteskan cairan. Namun dari lubang itu, terdengar suara berat yang familiar. Kalian sudah menebangku, tapi akar masih di bawah rumah kalian. Arfan mundur, tapi di setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawah kakinya bergerak. Retak, mengeluarkan suara seperti daging yang disobek. Dari celah tanah, tangan-tangan lain muncul, mencoba meraih kakinya. Beberapa kecil, beberapa besar, semuanya kotor dan berlendir. Satu tangan bahkan mencengkeram pergelangan kakinya, dingin seperti besi. Arfan menggerik. Ia menarik kakinya, menendang, berusaha lepas. Tapi semakin keras ia melawan, semakin banyak tangan yang keluar. Sampai akhirnya, dari tengah pohon waru itu, sosok hitam besar muncul. Tinggi, kurus, dan tak berbentuk jelas. Sosok itu menatapnya dengan dua cahaya merah kecil di tengah wajah kosongnya. "Aku akan pergi," katanya pelan, tapi bukan tanpa jejak. Arfan merasa udara di sekitarnya bergetar. Suara seperti ribuan bisikan datang bersamaan. Lalu semuanya gelap, begitu cepat, seolah dunia menutup mata. Ketika Arfan membuka mata, pagi sudah datang. Burung-burung terdengar lagi. Cahaya matahari menembus jendela. Ibunya tertidur di kursi, sementara Tuti tampak tenang di tempat tidur. Tak ada darah, tak ada suara. Semua tampak normal. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Arfan menarik napas lega. Ia menatap ibunya, lalu keluar menuju kebun. Di sana, tunggul pohon waru tampak kering, tak lagi lembab, dan tidak ada aroma aneh. Arfan tersenyum kecil. "Sudah selesai," katanya lirih. Amen. Saat ia membungkuk untuk menyentuh tanah di sekitar tunggul itu, ia melihat sesuatu. Bekas tapak kaki kecil, seperti jejak anak-anak, mengarah ke arah rumah. Jejak itu baru, masih lembab. Arfan terdiam. Angin bertiup pelan, membawa aroma samar, melati bercampur getah waru. Ia menatap pintu rumahnya. Dari dalam, terdengar suara bayi menangis. Tuti telah melahirkan. Suara tangisan itu terdengar sehat, tapi ada sesuatu di dalam nada tangis itu yang membuat bulu kuduk Arfan berdiri. Sebuah nada melengking aneh, seperti suara daun kering yang diremas. Ibunya keluar sambil tersenyum, membawa bayi yang baru lahir. "Lihat, Van, anak Tuti sudah lahir. Perempuan, cantik,
Ya, Arfan tersenyum lemah, menatap bayi kecil itu. Namun, senyum itu perlahan hilang ketika ia melihat sesuatu di lengan si bayi, tanda merah berbentuk daun waru. Dan pada saat itu juga, angin dari arah kebun berhembus kembali, membawa suara lirih yang hanya Arfan yang mendengarnya. Aku tetap di sini. Hari-hari berlalu, Tuti sembuh. Bayinya tumbuh sehat. Namun setiap kali malam turun dan hujan datang, Arfan mendengar suara samar dari kamar mandi. Suara air menetes disertai bisikan yang sama. Pelan tapi jelas. Ia tidak pernah lagi menyalakan kemenyan di kebun itu. Tidak pernah menatap tunggul waru lebih dari beberapa detik. Namun setiap pagi, ia selalu menemukan sesuatu yang baru di dekat tunggul. Kadang setangkai melati, kadang bekas jejak kaki kecil, kadang hanya bau tanah basah yang muncul entah dari mana. Arfan kini tahu, beberapa pohon tidak hanya hidup dari akar dan daun, beberapa di antaranya hidup dari janji lama dan darah yang tertinggal. Dan di kebun itu, pohon waru mungkin sudah tumbang, tapi penghuninya tidak pernah benar-benar pergi.